anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Ibu Ana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus corona atau biasa disebut COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. Virus corona atau coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan yang menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat (CDC), nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, karena ada semacam duri yang berbentuk mahkota. Itulah sebabnya mengapa virus ini dinamakan corona. Oke. Virus corona atau COVID-19 ini berasal dari Cina yang teridentifikasi pada bulan November tahun 2019 dengan kasus pertama terjadi di Cina pada tanggal 17 November 2019. Corona merupakan virus yang berukuran besar dengan diameter sekitar 400 sampai 500 mikron. Dia tidak melayang di udara, tetapi menempel pada benda. Misalnya, pada permukaan logam, kain, dan tangan. Virus corona tidak bertahan di udara yang panas. Dengan suhu 26 sampai 27 derajat Celcius, virus corona akan mati. Maka, beruntunglah kita yang tinggal di NTT yang memiliki suhu yang panas. Anak-anak, menurut penelitian, gejala umum dari corona yang muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah kita terpapar adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam. Demam biasanya disertai dengan pilek, sakit kepala, serta tenggorokan sakit. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas. Nah, setelah mengetahui apa itu corona, apa gejalanya, serta dari mana dia berasal, sekarang saya akan menjelaskan apa penyebab dari virus corona ini. Baik, penyebab dari virus corona pada sebagian besar kasus menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat. Dugaan awal, virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi belakangan diketahui ternyata virus ini bisa menular dari manusia ke manusia yang lain. Dengan cara, misalnya, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin dari penderita. Yang kedua, memegang mulut, mata atau hidung sebelum mencuci tangan. Setelah memegang benda yang terpapar virus corona. Yang ketiga, kontak dekat dengan penderita, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Oke, sampai di sini anak-anak bisa pahami? Baiklah, sekarang saya akan lanjutkan lagi tentang bagaimana pengobatan COVID-19 ini. Sampai saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, untuk penderita virus corona ini, dokter akan melakukan hal-hal sebagai berikut untuk meredakan penyakit, yaitu yang pertama, akan merujuk untuk segera menjalani perawatan atau karantina pada rumah sakit yang ditunjuk. Untuk yang masih gejala awal, biasanya masih karantina di rumah sendiri. Yang kedua, istirahat cukup. Itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, banyak minum air putih, terutama yang hangat, serta makan makanan sehat dan ditambah dengan vitamin. Anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahannya. Karena sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa mencegah virus COVID-19 ini, maka ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. 1. Hindari ke tempat-tempat umum atau biasa dikenal dengan social distancing. Yang kedua, gunakan masker saat harus beraktivitas di tempat umum.
Yang ketiga, rutinlah mencuci tangan. Yang keempat, jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan. Kemudian, yang kelima, hindari kontak dengan binatang liar. Keenam, masak daging sampai benar-benar matang. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, misalnya demam, batuk, dan pilek. Yang kesembilan, hindari makan atau minum serta ruangan yang bersuhu dingin. Dan yang kesepuluh, selalu jaga kebersihan badan dan lingkungan. Oke, anak-anak bisa paham? Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu corona, dari mana asalnya, seperti apa bentuknya, bagaimana gejalanya, serta pengobatan dan pencegahannya. Nah, kesimpulannya bahwa virus COVID-19 ini bisa dicegah dengan cara selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta mengikuti himbauan dari pemerintah. Tetap waspada, tapi tidak perlu panik, karena selama kita mengikuti anjuran tersebut, risiko terkena virus corona ini sangat kecil. Oke? Salam semangat, salam sehat. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.